Mobilnya terguling. Di samping dia bawa alat-alat musik gamelan, dia juga bawa beberapa orang sinden. Kenapa Anda menarik? Lisan manusia bernyanyi itu gembira. Yang penting untuk golongan kalian itu menggembirakan. Sekarang saya tanya, yang bersangkutan itu turut menjaga apa justru dia yang mencelakakan? Tadi dengan membaca salawat, karena dengan salawat tadi insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dunia Alus Kang Arif. Saat ini kami sedang berada di Desa Baru Ranji ya, yang dikenal mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi namanya. Teman-teman di rumah juga sudah mendengar namanya yang cukup memang dikenal di Lampung ini, yaitu Tanjakan Sinden. Ini tepatnya ada di Desa Baru Ranji ya. Saya dengan Kang Arif saat ini alhamdulillah sudah bersama dengan Pak Ahmad Sanusi ya Pak ya. Pak Ahmad Sanusi dan Mas siapa Mas? Mas Sahrul ya. Yang kebetulan Pak Ahmad Sanusi ini mantan kepala desa Baru Ranji ini ya Pak ya. Jadi pasti Pak Ahmad Sanusi tahu lebih jelasnya mengenai Tanjakan Sinden ini ya Pak ya. Mohon maaf Pak, kami mengganggu waktunya malam-malam ya Pak ya. Kita juga tadi sudah diterima di rumah dengan baik ya alhamdulillah. Walaupun malam juga Bapak masih terima kami sebagai tamu ya Pak ya malam-malam. Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Ini yang kita tempati ini Pak, tempatnya terjadinya kecelakaan ya Pak ya? Oh iya, betul. Sekira pada tahun 1983 terjadi kecelakaan. Di saat di antara warga desa Baru Ranji ada yang mengadakan hajatan, lalu mengundang hiburan namanya wayang golek. Oh, hiburan wayang golek. Lalu kemudian juga wayang golek kan dilengkapi dengan sinden. Ya. Lalu kemudian dari semalam suntuk pulang subuh sekira jam 6 atau jam 5 pulang. Karena ini masih jalan tanah nih, pas musim hujan nanjak laju mundur kembali, pas kebetulan ini di daerah ini terguling. Pas di depan kita ini iya, apa ya? Mobilnya terguling. Di samping dia bawa alat-alat musik gamelan, dia juga bawa beberapa orang sinden. Tapi tidak korban jiwa sampai meninggal dunia. Oh, jadi di dalam di kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, Tidak ada korban jiwa untuk sampai meninggal dunia. Kalaupun saya dengar informasi, ada beberapa waktu kemudian sinden tersebut meninggal dunia. Setelah terjadi kecelakaan beberapa waktu kemudian, baru ada kabar mengenai sinden yang meninggal dunia. Gitu ya, lalu kemudian dikait-kaitkan oleh masyarakat. Nah, jadilah terkenal nama Tanjakan Sinden. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman di rumah ya, penonton di rumah, ini cukup menarik karena saya pun baru mendengar nih cerita yang sebenarnya. Karena yang saya dengar dari teman-teman rekomendasi di video di channel YouTube kami bahwa Tanjakan Sinden itu bisa terjadi nama Tanjakan Sinden itu karena ada yang meninggal karena ada sinden yang meninggal di tanjakan ini gitu Pak. Jadi ini kita nanti bisa meluruskan ya ceritanya yang terjadi yang sebenarnya yang diceritakan oleh Pak Ahmad Sanusi ini gitu ya. Sebelum ini jadi nama Tanjakan Sinden, sebelum ada kecelakaan itu, aslinya namanya Tanjakan Samlawi. Aslinya sebelum ada Tanjakan Sinden ini Tanjakan Samlawi ya Pak. Samlawi karena ini banyak luas areal punya lahan dia. Jadi Tanjakan Samlawi. Gitu ya Pak ya. Menurut Kang Arif sendiri, sesampai di sini Kang Arif sudah merasakan interaksi apa, Kang? Tadi pertama kita kesini tuh emang udah ngelihat kelebatan ular emang ya Pak ya. Terus itu emang kita ngelihat tadi ada sosok wanita tadi menghampiri kita tadi pas cek lokasi pertama itu ya. Cuman kita tidak bisa langsung ambil kesimpulan. Nanti kita akan cari tahu oleh hasil mediumisasi nanti. Gitu ya.
dengan Mas Sahrul sendiri ya, Mas Sahrul. Mas Sahrul pernah mendengar cerita dari warga-warga setempat, atau Mas Sahrul sendiri pernah menemukan atau merasakan gitu yang terjadi ketika lewat sini, apa Mas? Bisa dijelaskan ke Agak merinding apa Iya, gimana lah. merinding ya pastinya, Iya, merinding ya. agak, cuman cerita-cerita dari kawan kadang-kadang kejadian di sini ya seperti itulah. Seperti itu ya. Dengan kata-kata seperti itu jadi saking banyaknya sepertinya ya, saking banyaknya kejadian di sini, dan mungkin ada beberapa yang berani menampakkan diri ya. Tapi kembali lagi kita juga tidak perlu merasa takut ya ketika lewat sini, ketika kita berdoa terlebih dahulu ya Pak ya, untuk keselamatan kita sendiri. Nah, saya tertarik dengan area tanjakan ini Pak. Bisa nggak kita sambil jalan? Boleh. Bapak Ahmad Sanusi bantu Boleh. menjelaskan Iya. kejadian-kejadian yang pernah ada di sini ya Pak iya. ya. Ayo kita sambil ngobrol. Jadi untuk bisa disenter aja nggak apa-apa Pak? Gitu Atau saya bantu senter. Nah, Oke. ini Nah ini seperti posisi mobil agak mundur sedikit karena dulu hujan tanah, ya sudah nanjak ke atas, jalan tuh mundur, bukan mati kendaraannya, bukan, mundur karena licin. mundur karena licin. Lalu sampai ke sini karena dulu kan tanah tuh belum begini, belum rapi, nah terguling sampai ke sana. Oh, mobilnya. Iya Sampai ke mobilnya. sana. Dari sini. Banyak ya Pak ya korban waktu Oh muatannya. muatan di dalam mobilnya banyak. Sinden itu kalau nggak salah ada 5 orang. Lalu kemudian kalau kata apa bahasa gamelan tuh nayaga Nayaga. ya, dan alat-alat gamelan itu sendiri. Lumayan banyak ya berarti kalau sinden aja udah 5. 5 ya. Nah, untuk yang di atas tanjakan ini ada kejadian lain nggak Pak? Kecelakaan lain selain kecelakaan Di sinden? luar daripada sinden itu setelah jadi nama sinden, Iya, tanjakan sinden. setelah terjadi Oke. namanya tanjakan sinden itu ada kecelakaan lain Ada nggak, Pak? masih ada ya Pak ya? Ada. Belum lama mungkin 1 tahun belum 1 tahun selang nih ada muatan mobil truk diesel bawa muatan bata, terus ada tukang bata, tukang bongkar muat, ada beberapa orang di atas terguling. Terguling ya. Dari sini arah ke atas ya Pak? Atau Arah ke dari atas. sana? Ya jarak dari sini ke situ 30 meter lah kita ke depan. Terguling. Ada satu yang meninggal di tempat. Satu meninggal di tempat Iya. Pak ya. Bukan Kejadian itu. berhubung itu muatan bata ketimpa oleh batanya bukan oleh mobilnya. Oh, Iya. malah ketimpa sama bata. Iya. Tetapi saya yakin itu tidak terkait dengan mistis. Iya. Karena memang mobilnya kagak kuat nanjak. Gitu. Bisa jadi muatan juga terlalu muat, berat terlalu ya Pak ya. berat. Ya, yang saya lihat sih tanjakan di sini tidak terlalu curam sih Pak ya. Tidak Hanya curam. saja jalannya ya Pak ya. Jalannya yang memang lumayan lumayan ini Pak. Lumayan apa namanya, jelek ya, kurang bagus gitu. Mungkin mobil pada saat itu kondisinya licin juga, Iya. bannya atau gundul, terpleset ya Pak ya. Jalan sudah mungkin kurang layak, lalu kendaraan pun sudah tua, sudah tidak layak lagi. Kendaraan sudah tidak layak. Tidak layak. Tapi ya. ada beberapa dari masyarakat Pak menyangkutkan hal-hal dengan mistis gitu Pak. Makanya di sini kita akan menguak melalui mediumisasi Oke. sama mediator kita ya Kang Arif Iya. ya. Jadi terima kasih banyak buat Pak Ahmad Sanusi bisa bantu menemani kami malam ini ya Pak ya. Suatu kehormatan sih buat kami. Sama-sama. Karena kami juga masih belajar dan memberikan informasi kepada teman-teman di rumah ya Pak ya. Oke, kita ke situ sebentar tuh tempat anak-anak orang kumpul tuh. 5 meter dari situ ke bawah dikit, nah situ tempat kejadian terakhir Tempat kejadian terakhir yang ya, Pak. sehingga ada korban jiwa. Itu tepatnya di tahun berapa ya Pak ya? 2019 2019 berarti baru ya Pak ya? baru. Baru ya. Meninggalnya Nah di sini. tepat di sini ya Pak ya. Hmm. Kalau kita lihat di depan sini, nah posisinya meninggalnya di sini ya Pak ya. Berarti jarak dari tanjakan itu sekitar 30 meter ya Pak ya. Di sini ya Pak ya. Di tengah jalan. Iya. Di tengah jalan. Pernah ada cerita nggak ya Pak? Untuk biasanya sih Pak, biasanya ya, maaf, biasanya warga itu mengaitkan cerita ketika ada yang korban jiwa di jalan, dia Dikait-kaitkan. tayangan ya.
Pernah nggak Pak ada yang ditampakkan gitu? Ada yang bercerita jadi gini. ke Bapak atau tetangga-tetangga gitu, masyarakat di sini Pak? Kalau yang menceritakan tentang Hmm, yang namanya agak mistis yang baru itu nggak pernah ada. nggak pernah ada ya Pak ya? Tetapi yang diceritakan yang dari model lama, Hmm. kayak seorang wanita rambut panjang, cuma hanya berkaki seperti kaki bebek. Oh. Ya. Lalu kemudian ada yang tinggi hitam. Tinggi hitam. Ya. Dan kebetulan dulu ini kan kebun apa? Damar. Damar ya Pak ya? Damar sejak zaman Belanda. Cuma sekarang kan udah nggak ada. Hmm. Di sini paling angker. Di sini. Iya, Paling angker ya. paling angker. Nah, ini kan pohon semua kebun apa namanya itu damar semua. Damar ini bah ya. Ini damar semua. Barusan ada yang nyamperin ke saya ya teman-teman penonton, bahwa teman-teman ini yang ramai di belakang ini diperlihatkan jelas sama sosok penampakan jiwa Iya. putih tapi tinggi Pak. Iya. Di sini Pak. Iya, iya betul ini. Di sini jadi teman-teman yang ikut dengan kami kru itu diperlihatkan rame-rame sosok jubah tinggi ya Pak ya. Nah menurut Kang Arif sendiri, Kang Arif ada penglihatan lain Kang? Cuman di sini udah pada hadir semua ya. Ngerasa kedatangan kita, mungkin dia ngerasa terganggu dengan kedatangan kita ya bah ya. Ini seperti itu ya bah ya. Nanti coba kita mediumisasi aja, mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Tapi nggak terganggu dia. Justru dia keanehan. Ada apa tuh orang? Rame-rame gitu. Iya, udah kuat ini. Udah lama hadir. Kang Arif mohon maaf untuk Kang Arif sendiri ya, karena saya pribadi merasa mohon maaf ya Pak Ya. Pak Ahmad Sanusi. Pak Ahmad Sanusi pun sepertinya lumayan ya Oh iya, ilmunya. lumayan Mohon lagi maaf ya ya, Pak ya. iya, Kami melihatnya sepertinya Pak Ahmad Sanusi Ya, punya penglihatan juga Pak gitu Pak. artinya yang pertama Ya Pak ya. kita datang ke sini yang pertama bukan untuk mencari Hmm. kesombongan. Tetap kita yang pertama itu adab yang kita pakai, tetap Abah Sanusi di atas kita karena beliaulah panutan kita yang ada di sini pada weakness. Justru kami malah berterima kasih Pak, Terima kasih juga. karena kita menemui yang lebih tua ya Pak ya. Lebih tua. Ini kan. Jadi ini semua kegiatan pada malam hari ini Iya. saya serahkan semuanya. Silakan, silakan. Iya, terima kasih ya Pak ya. Oke. Jadi Kang, karena di sini sudah berinteraksi, mungkin Kang Arif bisa langsung melakukan mediumisasi ya Kang ya, untuk kita cari tahu lebih lanjut informasi apa saja yang kita bisa dapat di sini dan kita bisa sampaikan ke penonton di rumah ya Kang ya. Oke, kita lanjut ke mediumisasi ya. Kita mulai di mediator yang pertama ya. Assalamualaikum. 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 Bisa menjawab salam kami? Assalamualaikum. Sepertinya dia tidak bisa menjawab salam kami. Jawab. Bisa. Anda bisa berbicara dengan kami? Dengan sosok apa Anda berbicara? Tinggi besar, berbulu. Apakah Anda penghuni di kebun belakang ini? Sosok dari Anda ini berkelompok ya? Banyak ya? Ramai ya? Mereka juga sedang menyaksikan, benar? Sudah hadir semua. Apa yang Anda tahu, informasi apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Sering terjadi kecelakaan. Yang hingga menelan korban jiwa ada. Anda sudah lama menghuni di sini? Sudah lama.
Berarti ya. Apakah pengendara kecelakaan itu ada kaitannya dengan sebangsa Anda? Tidak. Jadi sebangsa Anda tidak mengganggu ya. Jadi kecelakaan murni gitu. Yang Anda tahu ada sosok apa aja sih yang ada di sekitar sini salah satunya? Di mana sih? Saya mau tahu kenapa Anda bilang ada sosok sinden di sini. Apakah dia pernah meninggal di sini, telah meninggal di sini, atau bagaimana? Kenapa Anda tidak mau memberitahu? Tidak, Pak. Tidak boleh apa? Tidak boleh memberitahu. Apakah di sini ada sosok penguasa? Ada. Di sebelah mana? Sosok apa penguasanya? Seperti apa? Berbeda-beda. Oh, banyak. Satu. Jadi Anda ini yang ada di belakang sini tadi ditarik ya? Ada hal lain yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Tidak ada. Jangan lalai. Jangan lalai dalam berkendara. Jadi Yang sopan. yang sopan. Bagaimana? Karena warga masyarakat di sini ada beberapa yang menyangkutkan kecelakaan-kecelakaan di sini adalah gangguan dari bangsa kalian. Tidak sama sekali. Apakah dulunya tempat ini memang dikenal angker? Karena memang kalian menghuni di sini sudah lama. Nah, di sini saya tertarik. Anda tahu tidak mengenai makam yang ada di sini? Tahu tidak? Tidak tahu. Benar tidak tahu. Tidak tahu apa Anda tidak berani memberitahu? Tidak berani. Tidak tahu. Assalamualaikum. Mohon maaf, bisa menjawab salam kami? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab salam kami. Sosok seperti apa Anda? Kenapa Anda menari? Apa Anda seorang sinden? Benar? Bisa jawab sama kami tidak? Sepertinya belum sempurna kan? Belum. Assalamualaikum. Anda sosok seperti apa? Kami melihat Anda seperti menari. Apakah Anda wanita sinden yang ada di sini? Benar? Bukan. 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 Kenapa Anda menariknya? Apa yang bisa Anda ceritakan? Kami kesini ingin mencari informasi tentang tanjakan sinden yang berada di sini. Anda tahu mobil yang dikendarai sinden itu apakah ada kaitannya dengan sebangsa Anda? Apakah sebangsa Anda yang mengganggu itu? Dengan cara apa Anda mengganggu?
Mati di mana? Itu diganggu oleh bangsa Anda? Tapi apakah korban jiwa yang mobilnya terbalik di sini meninggal di tempat? Iya, meninggal di tempat. Sudah berapa lama itu kejadian? Ya? Baru. Jadi dia menjelaskan baru-baru ini hati-hati di sini. Kenapa kami harus hati-hati di sini? Bagaimana? Kawan kami. Kenapa kawan kami? Ada yang melamun. Oh, teman-teman, dan ada yang kosong pikirannya. Informasi apa lagi bisa Anda berikan? Nanti ada yang masuk. Apakah benar sosok yang mereka bilang bahwa ada sosok wanita sinden meninggal di sini? Apa itu benar? Dia bukan tinggal di sini. Bukan tinggal di sini. Lalu meninggal di mana? Di rumahnya. Oh, tapi apakah itu kecelakaan itu terjadi adanya campur tangan kalian? Benar. Dengan cara apa kalian? Tadi saya sudah bilang. Oh, Diganggu oleh sebangsa Anda ya? kenapa Anda mengganggu bangsa kami? Bangsa kami tidak pernah mengganggu Anda. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kejadian itu? Mobil yang membawa Mobil yang sinden membawa sinden itu terbalik. Nanti dia bakal masuk. Siapa? Wanita yang sinden itu. Anda bilang dia tidak meninggal di sini, tapi kok kenapa dia di sini? Oh, dia dibawa ke sini. Oleh siapa? Jadi ini seperti yang ada di pikiran saya kan. Jadi ketika terjadi kecelakaan di sini, ini di mistisnya ya. Ketika kecelakaan di sini, mereka sebenarnya sudah dibawa. Sukmanya di sini. Kalau saya sih ya, kalau saya berpikir seperti itu, sukmanya sudah dibawa ke sini, terus mereka pulang, mungkin mereka mengalami sakit atau ke dalam yang mereka kemudian meninggal. Seperti itu. Kenapa Anda tertawa? Jadi benar. Selain sinden ada sosok apa lagi yang sering mengganggu, yang sering menampakkan? Tinggi besar. Banyak di belakang sini. Kawan kalian lihat tadi. Oh, Salah satunya. Tinggi besar. kalau yang di tanjakan ini ada sosok apa saja? Tepatnya di jalan. Tinggi besar itu. Wanita berbaju putih. Jadi di jalan itu ada sosok tinggi besar yang sering mengganggu juga. Dengan cara apa sosok tinggi besar itu mengganggu? Apakah dia berlalu lalang di jalan, jadi menampakkan diri? Kalau Anda ini yang di sebelah mana? Di dalam. Oh, sosok Anda ini seperti apa? Karena saya melihat tangan Anda ini seperti Menari. yang menari ya. Tapi tadi saya tanya Anda penari bukan? Silat gitu dia. Ini silat. Sok tahu.
Udah ketahuan. Ada informasi lain yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Tidak ada. Anda tahu tidak bahwa di sini Sudah, ada? saya mau pulang. Dia tahu saya mau nanya apa. Saya mau betul, bertanya masalah makam di sini. Apa Anda tahu? Tidak tahu saya. Oh ya sudah. Kalau Anda tidak tahu berarti Kang ini langsung keluarkan saja, kita cari informasi. Iya. Udah keluar. Assalamualaikum. Kamu siapa? Yang ada di jalan. Terus kamu sebentuknya apa? Apa wujudan ini? Wujud Anda seperti apa? Seperti apa? Besar tinggi? Bukan. Kalian. Oh gitu. Sekarang saya tanya, kamu di sini termasuk komandannya apa anak buahnya? Oh gitu. Jadi kalau golongan kamu, apa golongan kamu orang yang hebat, apa yang disegani, ditakuti, apa ada yang kamu takuti juga di sini? Oh nggak ada golongan. Terus di sini kamu suka ganggu orang-orang lewat? Hah? Nggak pernah ganggu. Oh menjaga. Anda menjaga di tempat ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ini nama atau tidak? Tidak perlu tahu. Yang sering mengganggu Pak tanya Pak. Yang sering mengganggu di sini siapa dan bentuknya apa? Ini kan dibilang orang tanjakan sinden. Apa kaitannya dengan sinden? Tahu Anda cerita masalah tanyakan sinden? Dahulu ada sinden. Terus? Nah, kecelakaan ya. Terus itu karena diganggu. Diganggu. Ah. Dengan cara apa sebangsa Anda mengganggu? Pikirannya. Apa benar menurut warga di sini emang ada sering melihat sosok sinden benar? Tidak. Bukan dia. Jadi ketika mediator kerasukan itu berbeda-beda ya Bah ya? Oh, iya. Iya Bah ya? Itu biasa. Itu Kayak kita biasa. begini rame-rame. Nggak apa-apa biasa. Jadi itu bukan sosok sinden. Bukan dia. Ada nggak pemimpinnya di sini? Yang memimpinnya di sini ada nggak? Banyak. Coba salah satu di antaranya aja. Apa? Ada nggak di sini? Ada nggak dia hadir nih? Udah hadir belum? Ada apa tidak? Sosok apa? Tinggi besar. Merah matanya. Kalau boleh tahu siapa namanya itu? Apakah Anda tahu tentang makam yang ada di sekitaran sini? Tahu tidak Anda?
Cuman menjaga. Berarti Anda mengetahui di sini ada makam. Anda bukan memimpinnya berarti. Jadi ketika ditanya masalah makam nggak ada yang berani Nggak ada yang nyebutin ya, berani, Bah, ya. ya. Iya. Terkecuali komandannya. Komandannya mungkin, Bah, ya. Kita suruh datang tuh komandannya di sini ngasih tahu. Jadi kalau hati-hati. Ini cara kalian. Ya sopan. Saya sopan di sini. Saya salam. Yang sopannya menurut golongan kalian tuh yang bagaimana? Nah, Yang sopannya menurut golongan kalian tuh yang bagaimana? Gimana? Gini, lisan manusia bernyanyi itu gembira. Belum tentu untuk golongan kalian itu menggembirakan. Kalau ngejerit-jerit itulah merdu namanya. Yang bagaimana menurut kalian itu manusia supaya berkata lisan dengan sopan? Oh, kata kotor. kata-kata kotor bagi manusia belum tentu sama-sama kata-kata kotor jenis kalian, bangsa-bangsa kalian. Kalau kata Bismillah di sini manusia itu kata-kata yang baik, menurut kalian jangan-jangan itu kata-kata kotor. Gimana? Anda Muslim. Oh, alhamdulillah. Gitu. Muslim namanya apa Muslim keimanannya? Jangan-jangan Muslim namanya doang. Apa keimanannya? Dengan ucapan kamu saya percaya, tapi hati kamu kan saya nggak tahu tuh. Karena sebangsaan itu pintar membolak-balikin pikiran manusia, mengelabui pikiran manusia, ya kan? Jadi informasi apa lagi yang bisa Anda berikan? Kalau tidak ada, Anda kami keluarkan ya. Iya. Udah kita keluarin dulu. Oke. Iya. Besar. Iya. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami? Anda bisa berbicara? Pengarik dia bisa berbicara atau belum sempurna maksudnya? Assalamualaikum. Tanya dulu. Anda bisa berbicara dengan kami? Apa yang kalian tanyakan? Apakah Anda salah satu penguasa di sini? Panglima. Anda berkeimanan Muslim, berkeyakinan Muslim? Ya. Sosok seperti apa Anda ini? Mulutnya begitu-begitu, ah? Apa Anda seperti kera? Bukan. Bukan. Anda Muslim atau bukan?
Jadi ini panglima di sini. Anda panglima di sini ya, salah satu penguasa di sini. Apakah Anda tahu jelasnya mengenai kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sini? Anda yang menjemput. Yang menjatuhkan. Oh, untuk apa? Oh, yang menjemput. Menjemput apa? Udah lama di sini, udah lama di sini, udah lama di sini. Sebelum ada jalan ini. Sekarang saya tanya, kalau memang sudah lama di sini, di mana di sini ada kuburan? Ada pemakaman, katanya pemakaman yang menyendiri, di mana? Tempatnya di mana? Tahu tidak Anda? Lalu siapa itu yang dimakamkan? Saya perlu tahu, kan itu sejarah. Saya lahir di sini, besar di sini, dan membesarkan di sini. Tidak tahu. Justru saya nanya karena saya nggak tahu. Kalau saya udah tahu nggak perlu nanya. Anda tahu ke saya? Ya, Anda tahu ke saya? Tahu ke saya? Kan Anda di sini nih penguasa sebelum saya ada nih. Anda tahu ke saya? Anda tahu sama Bapak ini? Tahu? Tahu. Siapa saya? Terus sekarang saya tanya, siapa sebetulnya yang dimakamkan di sini? Yang diantara di sini yang mencil sendiri aja, siapa? Katanya dia punya ilmu Batara Karang. Betul itu? Betul. Betul. Apa ini? Apakah Anda? Jangan-jangan dia Bukan. ini. Bukan ini kayak gini ya. Oh. Mungkin berat, mau berbicaranya berat. Nggak berani. Kenapa Anda seperti ditahan untuk berbicara mengenai Nggak berani ya? makam ini? Apakah kalian yang berpenghuni di sini dilarang? Anda kan panglima di sini, pasti Anda mengetahui makam yang ada di sini. Gelagatnya sih seperti Di mana? siluman ya, siluman. Tidak ada tandanya. Betul punya ilmu Batara Karang. Sangat hebat. Dia tahu ke saya. Dia tahu ke saya. Tahu. Tapi dia tidak mengaku warga. Oh gitu ya. Sebelum saya lahir. Dia hanya Oh iya betul. Jadi hanya warga luar aja ya. Oke. Sekarang saya tanya, yang bersangkutan tuh turut menjaga apa justru dia yang mencelakakan setiap orang-orang yang di sini? Yang penguasa di sini siapapun itu. Jadi begini, saya titip aja ya, kita sesama makhluk Tuhan tidak saling untuk mengganggu. Oh gitu. Gitu ya. Yo. Sosok apa? Sosok apa nih? Sosok apa? Macan loh. Berarti apa hubungannya dengan saya? Kalau ini macan putih, hubungan dengan saya apa? Ada hubungannya dengan saya apa? saya bilang saya family. Oh gitu. Anda segen sama saya? Gitu. Segen. Saya warga sini, saya menjaga. Jadi Anda ini dari macan putih. Gitu. Jadi Gitu. Anda segan tidak dengan Bapak sosok ini? makhluk yang masuk di mediator terakhir kita Sangat. ini adalah sosok Menghormati. macan putih ya. Tapi dari golongan, mungkin dari golongan jin Islam ya. Jadi Anda mengetahui Bapak ini ya, Anda menghormati. Berarti Anda menjaga tempat ini.
Bisa apa itu? Bisa apa? Ya sudah. Ya udah. Oke. Kalau betul dari macan putih, saya akui ya untuk menjaga ya. Jadi memang dia di sini punya peranan untuk menjaga ya, menjaga. Jadi ini positif berarti. Positif ya, dia menjaga warga sekitar sini ya. Yang masuk di mediator ini adalah Panglima. Tidak akan iya. Berarti Anda tidak mengganggu warga yang ada di sekitar sini ya? Jadi benar nggak kalau orang luar yang mau jahat ke sini hilang pikiran kejahatannya? Hilang nyawanya. Oh gitu. Udah. Oke, jangan dihilangkan nyawanya ya. Oke, nggak boleh. Hilangkan aja Jadi kalau kejahatannya. ada warga dari luar daerah punya maksud Biar jahat, masuk. mereka pun akan Gitu. jahat Bisa kepada mereka. masuk tapi keluarkan para. Iya. Oke. Berarti ada kaitannya Anda dengan Gunung Bekser ya? Ada kaitannya dengan Gunung Bekser ada? Ada kaitannya tidak? Nggak ada. Tidak ada ya. Ya udah. Ya. Itu tadi berarti Pak, beda wilayah, mungkin beda penguasa ya, Pak. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini Kang, untuk mediumisasi. Kita lumayan dapat informasi, nanti kita bisa tarik kesimpulan, Kang ya. Oke, penonton di rumah, subscriber di rumah Dunia Alus Kang Arif, sampai di sini penelusuran kita ya, sampai di sini penelusuran kita. Kita juga sudah coba melakukan mediumisasi ya, alhamdulillah banyak yang mau berinteraksi ya. Pak Ahmad juga ikut juga gitu kan, ikut juga bertanya ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Untuk Pak Ahmad sendiri Pak, apa yang Pak Ahmad dapat nih Pak ikut penelusuran di Dunia Alus Kang Arif kan, Pak? Jadi rupanya yang namanya tanjakan sinden tidak ada kaitan dengan kanker. Tidak Ya, ada. tidak Ya. ada kanker. Jadi sama sekali tidak ada. Dan kita lihat tadi dengan mediumisasi tadi tidak ada mereka mengganggu manusia. Hanya manusia yang lemah dalam berpikir. Nah, benar. Konsentrasinya yang tidak berfokus kepada apa yang harus dikerjakan. Ya, betul. Bukan mereka mengganggu pikiran manusia, cuma manusianya yang mengganggu pikiran sendiri, kan gitu. Dan di sini bukan tempat yang menakutkan. Kalaupun ada manusia yang ketakutan, hanya manusia itu yang penakut. Berarti Ya. keimanan mereka yang Keimanan yang lemah. Itu. Jadi itu aja. Jadi tidak ada yang menakutkan dan tidak ada yang angker. ditanyakan sinden ini ya Pak ya. Iya. Tetap saya ingatkan, tetap saya pertegas, ambil tontonan yang positif, tinggalkan yang negatif. Jadi kalian tinggal pilih daripada isi video ini, ambil yang positifnya ya Pak ya. Benar ya Pak ya. Betul. Untuk Pak Ahmad Sanusi sendiri ada ini enggak Pak, apa namanya? Wejangan lah ya, wejangan untuk masyarakat di Lampung dan di Indonesia Oke. ini tentunya. Jadi begini kepada seluruh manusia, seluruh masyarakat, baik umat dan masyarakat, bahwa terkadang kita berasumsi dari sebuah julukan atau sebuah nama sinden, karena itu julukan sinden, banyak mengasumsikan yang negatif. Coba kalau dia nama seseorang kiai, pasti tidak ada negatifnya. Ya, betul. Kalaupun di situ tempat angker, yang asli sebetulnya angker. Berhubung itu nama julukan kiai, maka tidak dianggap itu angker. Iya. Berhubung ini nama julukan sinden bukan karena keangkeran, tapi berasumsi. Asumsi. Maka yuk saya mengajak kepada umat dan masyarakat, jangan sekali-kali dan berulang untuk berasumsi yang negatif. Dimanapun, kapanpun, mari kita berasumsi, berpikir yang positif, dimanapun dan kapanpun. Jadi itu saja. Itu saja. Untuk Kang Arif sendiri, Kang bisa menjelaskan kepada teman-teman di rumah. Mungkin hanya itu aja lah yang mungkin saya ingin beritahu kepada pemirsa juga ya. Ketika kita melewati tempat-tempat itu jangan mudah percaya tempat itu angker, tempat itu banyak mistisnya dan lain-lain. Yang pertama adalah perkuat keimanan kita dengan perkuat tadi, dengan membaca salawat. Karena dengan salawat tadi insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini kecuali kekuatan Allah. La hawla wala quwata illa billah.
Oke, terima kasih Kang Arif, terima kasih Pak Ahmad Sanusi ya Pak ya untuk waktunya malam ini. Jadi kita akhiri saja penelusuran malam ini di Desa Baru Ranji, Tanjakan Sinden. Tanjakan Sinden ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.